Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Utami. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin Aziz dengan NIM 1912000212. Di sini saya akan menjelaskan tentang cakupan kesehatan kerja. Jadi pada ruang lingkup kesehatan kerja itu merupakan hal yang penting pada semua perusahaan dengan potensi bahaya. Beberapa ruang lingkup kesehatan kerja dalam ruang lingkup ketiga adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Pelayanan kesehatan kerja harus tersedia di semua tempat kerja yang beresiko. Yang kedua itu ada pelaksanaan P3K. P3K penting disediakan langkah persiapan ketika ada pekerja yang mengalami keluhan saat berada di tempat kerja. Yang ketiga itu ada pelaksanaan gizi pekerja. Gizi pekerja juga harus diperhitungkan dan dipertimbangkan supaya tetap berstamina saat bekerja. Poin keempat itu ada pelaksanaan pelaporan. Jadi semua kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan pekerja harus melaporkan kepada pimpinan yang berwenang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang regulasi ketiga. Jadi salah satu hak mendasar bagi pekerja di Indonesia yang memiliki kewajiban adalah perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Pelaksanaan K3 bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja agar supaya sehat, selamat, produktif, dan terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya, PP ini terbit dengan beberapa alasan yang salah satunya untuk melaksanakan ketentuan pasal 164 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam PP ini menjelaskan bahwa perusahaan wajib menyelenggarakan kesehatan kerja. Selanjutnya, penyelenggaraan kesehatan kerja tersebut mencakup berbagai upaya, diantaranya yang pertama itu ada pencegahan penyakit, yang kedua itu ada peningkatan kesehatan, yang ketiga itu ada penanganan penyakit, yang keempat itu ada pemulihan kesehatan. Selanjutnya itu menurut PP nomor 88 tahun 2019, kesehatan kerja adalah upaya yang ditunjukkan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerja. Selanjutnya itu ada penyelenggaraan kesehatan kerja menurut PP nomor 88 tahun 2019 meliputi 4 upaya sebagai berikut. Yang pertama itu ada upaya pencegahan penyakit, yang kedua itu ada upaya peningkatan kesehatan, yang ketiga itu ada upaya penanganan penyakit, yang keempat itu ada upaya pemulihan kesehatan. Perkenalkan, saya Verena Fiorina Indraswari dengan NIM 1912000184. Jadi dalam video ini saya akan menerangkan tentang tantangan yang dihadapi oleh penerapan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di era revolusi industri 4.0. Seperti yang dapat kita saksikan, sekarang ini kita sedang berada di suatu zaman yang bernama revolusi industri 4.0 atau era digital, di mana hampir semua kegiatan itu serba otomatis. Itu halnya juga dengan penerapan K3, di mana penerapan K3 ini sekarang lebih modern jika dibandingkan dengan penerapan K3 secara konvensional yang sebelum-sebelumnya. Misalnya terdapat pada pencatatan informasi K3 dan analisis data K3 yang dilakukan secara otomatis sehingga lebih real time. Nah, terkait hal tersebut, permasalahan-permasalahan K3 itu dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan lebih cepat karena adanya otomatisasi tadi. Nah, jadi menurut saya
tantangan yang dihadapi oleh K3 di era sekarang yaitu adanya perkembangan zaman atau kemajuan iptek dan pemakaian aplikasi digital. Karena apabila penerapan K3 sekarang tidak mengikuti atau tidak beradaptasi dengan kemajuan tersebut, maka nantinya penerapan K3 tidak akan berfungsi secara maksimal, tidak dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Bagus Pranata dengan NIM 1912000162. Saya akan menjelaskan dampak jika K3 tidak diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama, terjadi cedera, bahkan juga dapat mengakibatkan kematian pada tenaga kerja. Contohnya, perusahaan tidak memberikan tanda lantai licin sehingga bisa mengakibatkan karyawan lain terjatuh atau terpeleset. Contoh kedua, contoh korban tewas di PT Semen Indonesia. Korban tewas karena terjepit alat berat ketika sedang bekerja mengganti oli quarry drill. Awapnya ada truk di sebuah tanjakan tergelincir ke belakang, lalu menghantam tubuh korban hingga ia tergencet di antara truk dan alat berat dan tewas di lokasi kejadian dengan luka parah pada bagian kepala. Yang kedua, mengakibatkan penyakit. Minimnya kebersihan lingkungan perusahaan karena tidak terawatnya lingkungan itu bisa jadi sarang penyakit hingga kesehatan karyawan juga terancam. Contohnya, pegawai di perusahaan diwajibkan menyemprot disinfektan pada ruangan kerja agar tidak terkena penyakit menular seperti COVID-19. Yang ketiga, memberikan kerugian. Jika banyak tenaga kerja yang mengalami kecelakaan, pasti perusahaan akan mengalami kerugian sebab perusahaan mesti menanggung biaya kecelakaan dari karyawan itu. Ditambah lagi berkurangnya karyawan yang ada di perusahaan itu. Yang keempat, proses kerja di perusahaan terkendala. Sebab K3 yang tidak diterapkan sampai munculnya kecelakaan, pasti proses kerja yang di perusahaan itu akan terganggu serta terhambat. Sebab berkurangnya karyawan yang bekerja di perusahaan itu hingga proses kerja lebih lambat dari biasanya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arya Dendi Hafiz Fikri, mahasiswa Perbanas Institut dengan nomor induk mahasiswa 191200187. Kali ini saya akan membahas mengenai manfaat K3 itu tersendiri terhadap karyawan. Apa sih itu K3? K3 merupakan singkatan dari kesehatan selamatan kerja. K3 itu menurut saya pribadi juga tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun karena K3 merupakan faktor utama dalam lingkungan kerja yang bertujuan untuk melindungi seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Jika perusahaan tidak menerapkan K3, maka SDM pada perusahaan tersebut tidak merasa terlindungi yang berdampak pada kegiatan operasional perusahaan. Lalu karyawan juga merupakan salah satu modal dalam bentuk sumber daya manusia yang sangat penting keberadaannya dalam setiap sendi operasional perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan aset utama yang berfungsi sebagai penggerak operasional perusahaan. Lalu kita masuk ke manfaat K3 itu tersendiri bagi karyawan. Yang pertama itu, karyawan dapat memahami bahaya dan risiko. Di sini para pekerja akan memahami bahaya dan risiko pekerjaan dengan cara memahami K3 itu tersendiri. Lalu dapat memahami tindakan pencegahan. Dengan menerapkan K3, pekerja dapat memahami betul tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan saat bekerja. Lalu pekerja itu mampu memahami hak dan kewajiban. Pekerja mampu memahami hak dan kewajiban khususnya dalam peraturan terkait dengan kesehatan keselamatan kerja. Yang terakhir, para pekerja itu harus memahami betul tindakan darurat. Contohnya seperti pekerja dapat mengetahui bagaimana cara bertindak saat dalam kondisi tertentu atau bahaya. Contohnya itu seperti kebakaran atau yang disebabkan oleh alam seperti gempa. Lalu di sini juga saya ingin menyampaikan bahwa contoh perusahaan yang menerapkan K3 yaitu adalah PT Utomodex Metalworks. PT Utomodex Metalworks lalu meningkatkan komitmennya dalam memberikan pelindungan terhadap pekerja dengan menerapkan prinsip safety, yakni keselamatan dan kesehatan kerja K3. PT Utomodex menyadari betul bahwa area pekerjaan konstruksi yang ditangani khususnya pemasangan atap di tempat tinggi penuh dengan risiko yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. PT Utomodex sendiri memiliki staf engineering yang secara khusus menangani masalah yang berkaitan dengan K3.
Berbagai aspek keselamatan kerja menjadi perhatian serius bagi PT Utomodek, diantaranya terus memberikan pemahaman tentang prosedur pelaksanaan pekerjaan. Terus juga lalu mengajari para pekerja dalam hal penggunaan peralatan yang aman dan benar, termasuk tidak mempekerjakan mereka yang tidak dalam kondisi kesehatan yang prima. Perlengkapan peralatan pengaman bagi pekerja sangat diperhatikan oleh PT Utomodek, pemasangan atap serta aksesoris dalam pekerjaan yang dilakukan di tempat tinggi. Nah, peralatan itu termasuk seperti hand glove, beserta kelengkapannya, energy absorbing lanyard, lifeline, rope grab, hand glove, safety helmet, safety socks, dan terakhir safety glass. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Tami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 19120000228. Ingin menjelaskan beberapa poin tentang manfaat K3 bagi perusahaan. Yang pertama, manfaat K3 bagi perusahaan yaitu perusahaan dapat melindungi pekerjanya dan fasilitas produksi dari kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Yang kedua, perusahaan dapat mengurangi dari tingginya biaya atau tagihan asuransi. Yang ketiga, perusahaan dapat patuh terhadap regulasi terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, perusahaan dapat memperoleh berbagai penghargaan terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kelima, perusahaan juga dapat memperoleh kontrak kerja yang baik dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keenam, munculnya peluang bisnis terkait dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Dari pemaparan manfaat K3 bagi perusahaan di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat K3 di lingkungan kerja bukan hanya bermanfaat atau melindungi dari pekerja itu sendiri, tapi juga bermanfaat untuk lingkungan masyarakat sekitar di perusahaan tersebut. Maka dari itu, penerapan K3 di lingkungan pekerjaan sangat amat perlu diterapkan oleh perusahaan besar maupun perusahaan kecil yang terdapat risiko bahaya untuk para pekerja. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.